Nggak ada kesalahan Pak Jokowi pada hari ini yang bisa dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Lagian ngapain di-impeach, proses berapa lama? Bulan Oktober Pak Jokowi udah turun sendiri. Sesat pikir, betul-betul sesat pikir. Mimpi di siang bolong itu. Nggak emosional. Ya intonasinya menunjukkan abang emosional. Nggak, memang suara orang Sumatera. Oke. Saya juga Sumatera. Nah sama kalau gitu kita. Oke. Dan tidak sekeras itu tentunya. Oke. Gini. Ada hukum tata negara. Tapi di sisi lain juga ada hukum sejarah. Berapa sih jumlah presiden Indonesia sejak kita merdeka? Berapa? Coba hitung satu-satu. Oke. Berapa yang ditumbangkan di tengah jalan? Dalam persentase berapa persen? Oke, dari 7 berapa yang ditumbangkan tengah jalan? Bung Karno? Pak Harto. Soeharto? Siapa satu lagi? Ya, 3. Kalau 3 dari 7 itu berapa persen? Artinya dari angka-angka itu mungkin nggak terjadi. Mungkin. Kata Bang Kodari, ini tinggal 3 bulan lagi. Oh, sejarah selalu bercerita berbeda dengan apa yang kita tuliskan dalam kepala kita. Kenapa? Soeharto itu dilantik tanggal 18 Mei. Tanggal 11 Maret pelantikannya. Diturunkannya 21 Mei. Cuma 70 hari. Dia presiden yang diturunkan 70 hari setelah dilantik. Itu impossible bagi banyak orang. Tapi dalam kata sejarah terjadi. Oke? 1 hari dikeluarkan putusan MK, DPR RI berkonsolidasi membuat balik. Hari berikutnya ratusan ribu orang turun ke jalan. Dari kacamata ilmu pengetahuan susah. Tapi sejarah bilang saya akan memilih orang-orang saya sendiri. Mahasiswa akan katakan saya siap menjawab tantangan zaman dan sejarah. Terus apa yang tidak mungkin dalam konteks ini? Mau membantah sejarah? Sejarah kita begitu kok. Mana ada orang bilang dulu Soeharto bisa diturunkan cuma 70 hari setelah dia dilantik. Lalu mungkin nggak kemudian ada orang mau diturunkan 70 hari sebelum turun. Ya mungkin saja dalam konteks sejarah pernah terjadi yang serupa itu. Kita membantah apa gitu loh. Ya cuman mekanismenya melalui apa itu? Kenapa? Kalau bentar. Impeachment dan impeachable tadi kan 2 hal yang berbeda. Ya. Artinya bahwa itu mungkin dijatuhkan mungkin. Mekanismenya impeachment. Oke. Nggak ada. Oke, sekarang saya mau nanya, siapa yang bisa pernah menjawab jalannya sejarah dengan baik? Siapa yang bisa menebak jalannya sejarah? Tadi Bung Adian ya. Bung Adian ya pakai angka ya. Sebentar. Berapa? 7 presiden Abang. Sisanya menyelesaikan masa jabatannya dengan baik. Abang. Kenapa Anda melihat yang 3? Kenapa nggak lihat yang 4? Abang. Buat saya peristiwa yang terjadi sekarang ini arahnya selesai sesuai dengan yang dijadwalkan. Abang tadi boleh dong, Bos. Bentar. Abang tadi begitu bijaksananya meminta waktu dari Rocky Gerung menyelesaikan bicara. Kenapa tiba-tiba Abang merampas hak saya? Namanya coba-coba. Oh, coba-coba. Bukan. Gini. Menurut saya hati-hati kalau terlalu dekat dan kekuasaan yang seringkali kita lihat dalam banyak hal bertingkah semena-mena. Abang bisa ketularan loh Bang. Abang bisa ketularan. Semena-mena mengambil hak saya untuk bicara. Mungkin awalnya coba-coba. Seperti yang lain juga pernah coba-coba merubah undang-undang. Kita kan saling celetukan aja tadi. Silahkan. Celetuk pendek Bang, tidak panjang. Ini pendek ini. Oke. Nah jadi menurut saya begitu. Sudahlah. Mau 3, mau 4. Kenapa lihat yang 3? Kenapa tidak lihat yang 4? Ini kan debat apa gitu loh. Tapi ini saya sampaikan bahwa pernah terjadi. Pernah. Berkali-kali. 7 presiden. 3 tumbang tengah jalan. Apa yang mau kita bantah dari situ? Nggak ada. Apakah setiap proses penumbangan itu selalu ada kalkulasi sebelumnya? Nggak banyak kok. Itu loh. Dan semua yang tumbang seperti Soeharto itu selalu awalnya kesombongan. Dan yang harus kita lihat, gerakan mahasiswa kemarin memberikan saya satu kesimpulan sederhana. Keberuntungan Jokowi sudah selesai. Dia gagal bukan oleh parlemen. Dia gagal bukan oleh politisi, dia gagal bukan oleh yang lain, tapi oleh anak-anak muda tak terduga ini. Anak-anak muda tak terduga ini yang membuat rencana itu berantakan, yang membuat balik itu kocar-kacir, yang membuat terpaksa harus merubah KPU lagi. Tunduk mereka. Mereka tunduk tidak pada kekuatan besar yang luar biasa. Ini nih, anak-anak lucu-lucu ini, imut-imut. Nggak menakutkan, nggak menyeramkan. Modal mereka bukan senjata dan panser, modal mereka kata-kata dan tulisan. Dan ternyata yang ditakutkan oleh kekuatan itu bukan pistol, bukan senapan, bukan panser, tapi kejujuran kata-kata mereka. Itu yang ditakutkan. Dan itu mereka buktikan dan luar biasa kemarin. Saya koreksi sedikit ya. Iya Bang. Bung Karno itu proses keruntuhan kekuasaan Soekarno memang didahului dengan demo-demo mahasiswa segala macam sampai akhir Rahman mati ya. Tetapi proses kenegaraan yang menentukan dia ditolak pidatonya, makanya dicabut kekuasaannya. Kemudian Gus Dur ya, dia bubarkan DPR, dia bikin maklumat segala macam.
kemudian diberhentikan oleh MPR. Ini ada mekanismenya. Kalau Pak Harto memang ya, Pak Harto memang ini akumulasi krisis ekonomi, meninggalnya tertembak 4 orang mahasiswa, Trisakti. Itu yang real cuma 1. 2 ini melalui mekanisme ketatanegaraan walaupun didahului dengan demo-demo. Dan saya kira saya punya keyakinan Pak Jokowi selesai tanggal 20 secara husnul khotimah kira-kira. Husnul khotimah tanggal 20. Abang, mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Bung Karno? Mana mekanisme ketatanegaraannya untuk kasus Gus Dur? Mana mekanisme ketatanegaraan untuk kasus Soeharto? Nggak ada. Itu ekstra konstitusional. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan. Ada kekuatan massa bergerak, ada sebuah peristiwa, lalu kemudian kekuatan tentara bergerak, turun. Bahwa kemudian ada proses persidangan berikutnya? Tidak ada. Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti dengan baik dan benar untuk peristiwa jatuhnya Soekarno. Oke? Tidak ada mekanisme ketatanegaraan yang diikuti untuk turunnya Soeharto. Soeharto turun itu tidak lewat MPR bla bla bla, tidak lewat sidang-sidang, tidak ada sidang-sidang. Oke? Mekanisme ketatanegaraan mana yang diikuti? Makanya saya bilang begini, abangku, tolong abang sebagai orang yang cerdas dalam ketatanegaraan, jangan bercerita tentang hal yang abang tidak pahami. Jangan. Itu akan mempermalukan diri abang sendiri. Tidak ada mekanismenya. Gus Dur bagaimana mekanisme ketatanegaraan yang dia lewati? Apakah ada persidangan-persidangan yang kita harapkan seperti sebagaimana diatur dalam konstitusi atau itu? Tidak ada. Saya ada di zaman itu. Saya tahu peristiwanya. Tapi yang saya katakan bahwa sejarah selalu menulis berbeda dari apa yang selalu diharapkan oleh orang-orang yang menganggap kekuasaannya tidak bisa dihentikan. Gak bisa. Gini ya, tentang Bung Karno, ya. Itu kan ada pidatonya ditolak oleh MPRS, kemudian dicabut kekuasaannya. Itu mekanisme ketatanegaraan. Kemudian Gus Dur dia mengucapkan maklumat, ya. Kemudian diberhentikan. Habibie pernah ditolak pidatonya. Kemudian Soeharto, tapi ya. penolakan pidato itu tidak mekanisme ketatanegaraan untuk menurunkan orang. Lah, Gini. Enggak, Bung Karno itu gimana? Ditolak misalnya pidatonya oleh MPRS. Itu bukan mekanisme ketatanegaraan itu. Menolak dan menerima pidato itu mekanisme ketatanegaraan biasa yang tidak berujung pada penjatuhan. Dicabut itu kekuasaan Soekarno setelah ditolak pidatonya. Setelah dia Yang tidak punya dimasukkan power peradilan politik. ini, mungkin mekanisme ketatanegaraan sebagaimana yang diatur oleh konstitusi sekarang. Lalu apa Yang yang banyak ada mekanisme prosesnya. ketatanegaraan di luar konstitusi? Nggak, begini, ini kan Mana gini, ada? konstitusi Aduh, yang abangku. berlaku sekarang dengan konstitusi yang berlaku di masa lalu itu kan berbeda, Bang Adian. Yang di frame, yang disebut oleh beliau ini adalah mekanisme yang berlaku pada masa itu. Proses pada saat itu. Abangku, turunnya Soekarno itu tidak lewat mekanisme ketatanegaraan. Benar laporan pertanggungjawabannya ditolak. Habibie pernah ditolak laporan pertanggungjawabannya? Apakah bermuara pada penjatuhan? Tidak. Itu mekanisme biasa. Yang saya katakan bahwa dari 3 peristiwa ini salah satu penentunya adalah kekuatan rakyat dan mahasiswa. Oke. Ayo kita perdebatkan soal itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel. Barusan kita saksikan ya debat yang cukup panas sekali ini antara Bung Adian Apitupulu dengan pengamat atau survei dari Kim Plus Plus nih, Muhammad Kodari, dan juga seorang profesor sih katanya, Pak Asrun ya, yang dari Kim Plus Plus. Di sini memperdebatkan masalah soal Presiden Jokowi yang tak lagi disukai oleh masyarakat Indonesia. Dan terbukti dengan banyaknya demonstrasi mahasiswa ya di berbagai tempat dan berakhir ricuh. Dan diawali dengan kemarin ya kejadian yang ada di gedung DPR ya mengenai undang-undang pilkada yang akan direvisi oleh Badan Legislatif DPR atau Balik DPR ya. Yang telah disahkan oleh MK tetapi akan dalam tanda kutip dijegal oleh DPR, dan itu berhasil digagalkan oleh mahasiswa. Dan akhirnya mahasiswa pun setelah itu dibatalkan oleh DPR, akhirnya mahasiswa tidak berhenti sampai di situ. Dan demo terus berlanjut, demonstrasi terus berlangsung di berbagai tempat. Dan ujung-ujungnya menuntut Presiden Jokowi mundur. Ya, akhirnya ujung-ujungnya ke situ sih. Masalahnya ya gimana lagi, masyarakat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada Presiden Jokowi menurun drastis
setelah kejadian tersebut dan membuka mata lebar-lebar bagi yang selama ini seolah-olah melihat Presiden Jokowi baik dan ternyata rupanya seperti itu. Dan di sini yang diperdebatkan bukan cuma itu, dan juga masalah sejarah ya, berbagai beberapa presiden sebelum Presiden Jokowi ya yang ya bisa dikatakan di impeachment lah oleh DPR atau oleh mahasiswa ya. Dan di sini Bang Adian menceritakan panjang lebar dan berhasil memberikan pemahaman buat Bang Kodari dan juga profesornya, dan bisa kita saksikan berhasil dibungkam dua-duanya, yang katanya seorang doktor dan satunya seorang profesor, tetapi berhasil dibungkam oleh Bang Adian. Dan sampai Bang Adian memberikan statement, kalau Anda tidak menguasai sesuatu atau sejarah, jangan coba-coba Anda membicarakan masalah tersebut, malah akan mempermalukan diri Anda sendiri. Dan itu sebagai penutup yang ya sangat bagus sekali ya, dan membuat tepuk tangan di seluruh audiens di dalam debat tersebut, yang tentunya dihadiri oleh banyak mahasiswa dan memberikan aplaus yang ya, inilah mantan aktivis yang benar-benar memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Oke, mungkin cukup sekian dulu reaction video dari saya, dan ya mudah-mudahan Anda tercerahkan dengan adanya acara tadi dan dari video ini ya. Dan silahkan Anda tulis kolom komentar di kolom komentar ya, bagi yang ingin berkomentar, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe supaya dapat bonus tontonan video terbaru dari Camp TV Channel. Salam waras.